Sebelum ceritanya dimulai, Mimin akan memberitahukan jika durasinya kurang panjang. Ini karena part kali ini hanya satu chapter saja. Sesuai dengan permintaan, jika tetap upload walaupun durasinya cuma pendek. Apabila pembawaan Mimin kurang cepat atau lambat, bisa menambahkan kecepatannya. Oh iya, yang mau bantu beliin Mimin kopi biar lebih semangat lagi bahas komiknya, bisa mendonasikan sedikit uang jajannya lewat link Saweria yang ada di deskripsi. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Sedikit mengulang dari part kemarin. Lintian bertanya, apakah yang dilakukan oleh manusia burung itu tidak terlalu jauh, bahkan hanya untuk melindungi para goblin. Namun manusia burung menjelaskan jika ini bukan hanya untuk para goblin, melainkan menunjukkan kepada gereja suci bahwa makam besar tidak takut kepada mereka. Kemudian manusia burung meminta Lintian untuk segera mengembangkan sukunya dengan cepat, sebab beberapa penguasa di makam besar sangat menghargai Lintian. Mereka juga memintanya untuk menyampaikan pesan kepada Lintian. Jika Lintian menjadi Raja Goblin, maka Lintian akan memenuhi syarat untuk memasuki makam besar. Lintian sangat senang. Dia senang karena sumber daya yang ada di sana sangatlah bagus. Panel berpindah. Terdengar teriakan orang-orang yang meminta untuk menghabisi goblin. Dan SWAT Scientist tidak layak untuk memegang Secret SWAT lagi. Ada juga yang bertanya apakah SWAT Scientist masih seorang SWAT Scientist. Soalnya dia sekarang telah membesarkan seorang goblin yang sangat menjijikkan bagi mereka. Mereka terus berusaha masuk, namun penjaga menghadang mereka. Itu semua adalah luapan kebencian para warga yang sebelumnya sangat mencintai SWAT Scientist, namun sekarang mereka semua sangat membencinya. Di sisi lain, terlihat sang raja dan seorang pendeta wanita. Mereka berjalan terburu-buru ke suatu tempat. Sang raja marah karena masalah yang ditimbulkan oleh goblin belum selesai. Sekarang sudah ada masalah lain lagi yang datang. Pendeta wanita itu mengatakan jika dia dan orang-orang yang ada di luar menunggu keputusan dari sang raja. Setelah sampai di suatu ruangan, sang raja langsung membuka pintunya dengan sangat keras. Dia berteriak memanggil Alisnia, sang SWAT Scientist. Dia melihat ke dalam dan dari wajahnya terlihat sang raja sangat kesal. Dia melihat Alice sedang bermain dengan seorang anak goblin. Yang membuatnya sangat kesal adalah Alice cukup bahagia bermain dengan anak goblin itu. Dalam hati sang raja, tak kusangka dia akan menjadi seperti ini karena seorang goblin. Jika aku tahu ini akan terjadi, kita bisa mencegah semua masalah ini. Kemudian raja berjalan mendekat sembari menggenggam pedangnya. Dia menyuruh Alice untuk menjauh dari goblin kecil itu. Raja takut kalau goblin itu akan menyakitinya. Setelah dekat, raja mengarahkan pedangnya ke arah anak goblin itu. Anak goblin yang masih kecil dan tak tahu apapun, dia hanya diam melihat sebuah ujung pedang yang mengarah ke arah wajahnya. Saat mengira dia sudah berhasil menghabisi anak goblin itu, ternyata pedang itu berhasil ditangkap oleh Alice dengan tangan kosong. Tentu saja itu menyebabkan luka pada tangannya. Namun berkat apa yang dilakukan oleh Alice, anak goblin itu berhasil selamat. Alice bertanya apa yang raja ingin lakukan padanya. Dengan sangat marah, raja mengatakan demi rakyat kekaisaran dan masa depan mereka, dia harus membawa Alice kembali ke jalan yang benar. Namun Alice mengambil pedangnya dan langsung menodongkannya ke arah sang raja. Anak goblin terlihat senang melihat ibunya membelanya. Karena sangat marah, sampai-sampai sang raja tak bisa berkata-kata. Sembari mengeluarkan air matanya, Alice sangat tidak percaya bahwa sang raja tega melakukan itu padanya.
Tiba-tiba sebuah skill holy ditembakkan ke arah Alice. Tembakan itu tepat mengenai tubuhnya dan membuatnya terlempar jauh ke belakang, serta membuat pedang yang dibawanya terlepas dari genggamannya. Sang raja terkejut dan melihat ke arah serangan itu berasal. Ternyata yang melakukan itu adalah Kardinal Archbishop. Dia yang telah melakukan serangan menggunakan holy skill. Dan sekali lagi, dia menggunakan holy skillnya lagi. Kali ini, dia mengurung Alice menggunakan judgment check. Setelah Alice berhasil dikurung, Raja pergi ke arah yang lain. Dia menyerahkan Alice kepada Kardinal Archbishop. Karena melihat dia seperti ini, sang Raja tidak bisa berbuat apapun. Di dalam jeruji penjara, Alice berteriak jika hukuman itu adalah hukumannya. Dia akan menerima hukuman dari Tuhan. Dia juga sudah kehilangan seluruh holy powernya. Kardinal Archbishop mengatakan jika Tuhan tidak meninggalkannya, melainkan Alice lah yang telah meninggalkan Tuhan. Kemudian Kardinal Archbishop menuju ke arah anak goblin. Dia berniat menghabisi goblin itu dengan skill holy-nya. Anak goblin yang masih polos sama sekali tak paham dengan apa yang akan terjadi padanya. Jadi dia hanya diam memandang ke arah pria botak itu. Tak lama kemudian, sebuah cahaya keemasan muncul di hadapan anak goblin. Dia sama sekali tak takut. Dia tak tahu jika dia saat ini dalam bahaya. Anak itu justru terlihat kagum melihat cahaya yang sangat terang di hadapannya. Namun, Alice terlihat panik melihat nasib anaknya. Tapi dia sama sekali tak bisa melakukan apapun. Beberapa saat kemudian, di luar, kali ini terdengar suara kegembiraan dari para warga yang saat ini berada di sana. Mereka senang karena monster itu telah musnah. Selain itu, mereka juga menanyakan tentang keadaan SWAT Scientist. Apakah dia sudah dihabisi? Mereka senang karena sang raja telah keluar membawa anak goblin itu di tangannya. Ketika sang raja melemparkan anak goblin itu ke arah kerumunan orang-orang, mereka menjauh dan terlihat sangat jijik kepada anak itu. Raja mengatakan jika dia sudah mengabulkan permintaan mereka. Dia sudah menghabisi anak goblin itu. Raja mengancam orang-orang itu jika masih ada yang berani menghina SWAT Scientist, maka mereka akan menerima konsekuensinya. Mendengar ancaman dari sang raja, para orang-orang yang tadinya sangat bersemangat langsung terdiam ketakutan. Keesokan harinya, pendeta wanita itu berlari ke arah sang raja. Dia terlihat sangat panik. Dia mengatakan jika Alice telah menghilang dari kamarnya. Mendengar kabar itu, sang raja langsung berdiri. Dia tak percaya Alice sampai melarikan diri dari sana. Panel berpindah di makam besar. Terlihat Goblin Berserker tengah mencoba skill baru yang dia dapatkan. Dia kali ini dapat mengeluarkan dan menembakkan api berwarna biru. Goblin Berserker memberitahukan kepada Lintian jika dia kali ini bisa menggunakan magic. Terlihat status Goblin Berserker kali ini yang sudah berlevel 70. Dia benar-benar mendapatkan skill yaitu Evil Hand, Hellfire, Brute Charge, dan Pressure Field. Total kekuatannya adalah 3100. Apa yang didapatkan oleh Goblin Berserker setelah dia mencapai level 70 sangat membuat goblin yang lainnya iri. Mereka juga ingin cepat mencapai level 70 dan mendapatkan skill baru seperti yang didapatkan oleh Goblin Berserker. Mereka meminta cairan merah dan daging monster kepada Lintian agar mereka cepat naik level. Namun dengan santainya, Lintian mengatakan kalau monster di Demoness Forest ada banyak. Lintian menyuruh mereka untuk menangkap sendiri dan mendapatkan pengalaman pertempuran saat mereka berburu. Tak lupa Lintian mengingatkan mereka jika mereka masih hidup hingga saat ini, semua itu berkat Lintian. Tapi menurut mereka di luar sana sangatlah berbahaya bagi mereka. Lintian sedikit kesal. Dia mengeluarkan api yang mengelilingi tubuhnya.
Lintian menanyakan apakah bersama dengannya juga aman. Sontak saja mereka berdua sangat kaget dan ketakutan. Mereka yakin bersama Lintian juga tidak aman. Kemudian tanpa pikir panjang, kedua goblin itu langsung berlari dan akan berburu untuk meningkatkan level mereka. Sedangkan Goblin Berserker sangat ingin melepaskan kekuatan itu. Jadi dia ingin pergi bersama mereka berdua untuk membantu mereka. Lintian tahu jika selama ini mereka masih nyaman dan sampai saat ini mereka masih saja meminta makanan gratis kepadanya. Tak lama kemudian Lintian merasakan ada seseorang yang datang. Dan yang datang adalah si manusia burung. Lintian bertanya kenapa si manusia burung itu datang ke sana. Si manusia burung datang ke sana karena dia ingin memperkenalkan seorang lord lainnya kepada Lintian. Mendengar kabar baik itu, Lintian sangat senang karena dia dapat bertemu dengan lord yang lainnya selain lord burung itu. Dalam hati Lintian, semakin banyak bantuan yang kita kenal, semakin baik. Jika kami bertemu dengan seseorang yang tidak bisa diusik, sebut saja namanya. Itu tak masalah. Si Lord Burung senang karena Lintian sama sekali tidak keberatan. Kemudian Lord Burung memberitahukan bahwa mereka saat ini sudah ada di belakang Lintian. Sontak saja Lintian langsung menengok ke belakang. Dan di hadapannya saat ini ada Golden Man Lizard, Lord wilayah selatan. Untuk melihat statusnya, Lintian langsung menggunakan skill matanya. Ternyata Lord Lizard sudah berlevel 88 dengan total kekuatannya di angka 3990. Menurut Lintian, kekuatan kadal ini tidak terlalu kuat. Kemudian Lintian mengajak Lord Lizard untuk melihat-lihat ke dalam sukunya. Tak lupa, Lintian menawarkan manusia jika Lord Lizard menyukai manusia. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya. Seminggu lagi, kalau komiknya udah update.